Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Loki Rano Pradopo, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Nurfitri Lestari dengan NIM 4312401079, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menempuh tugas besar 2 Kewarganegaraan, yaitu membuat video yang membahas tentang topik penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pendidikan kewarganegaraan diterapkan, hasil yang telah dicapai, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat ditawarkan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, terima kasih. Kita mulai di pendidikan kewarganegaraan dulu ya. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting untuk masyarakat kita karena kita tidak lepas dari yang namanya perbedaan. Jadi banyak sekali orang yang mengatakan bahwa kita harus memperjuangkan kebinekaan dan juga memperjuangkan kemerdekaan. Sebenarnya kemerdekaan dan kebinekaan itu adalah sebuah fakta, tidak perlu kita perjuangkan, ya kan? Yang harus kita perjuangkan adalah persatuan dalam kebinekaan. Nah, persatuan dalam kebinekaan itu ada dalam PPKN. Jadi, ketika kita mempelajari PPKN ini dengan baik, ketika kita mempelajari PPKN ini dengan hikmat, maka di sanalah terletak sebuah pesan moral. Pesan moralnya apa? Tentang kebersatuan dalam perbedaan, kemudian tentang attitude, kemudian tentang moral, kemudian tentang norma dan lain sebagainya. Jadi ketika PPKN ini diresapi dengan baik, maka tatanan kehidupan akan baik juga. Itu mengenai PPKN-nya. Nah, di sini pertama-tama saya akan membahas tentang penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Saat ini, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Tujuan utamanya adalah membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Di sekolah dan kampus, pelajaran ini mengajarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selain itu, dalam penerapannya juga mulai melibatkan pendekatan aktif, seperti diskusi kelas, studi kasus, hingga kegiatan sosial yang membangun kepedulian terhadap masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan juga hadir dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, hingga organisasi kampus, yang secara tidak langsung mengajarkan kepemimpinan dan kerjasama. Selanjutnya ada hasil dari penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Hasil dari penerapan pendidikan kewarganegaraan bisa kita lihat dari meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap isu-isu kebangsaan. Misalnya makin banyak anak muda yang terlibat dalam kegiatan sosial, diskusi politik, dan juga pemilu. Mereka tidak hanya tahu teori, tapi mulai aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Kita juga bisa lihat dari semangat toleransi yang makin tumbuh, terutama di lingkungan sekolah dan kampus. Banyak generasi muda yang sadar akan pentingnya menghargai perbedaan, dan menghindari sikap diskriminatif. Selain itu, munculnya gerakan komunitas atau relawan juga menjadi bukti bahwa pendidikan kewarganegaraan telah menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada pula kendala-kendala yang dihadapi. Meski penerapan pendidikan kewarganegaraan sudah berjalan, masih ada beberapa kendala. Pertama, masih ada guru atau dosen yang menyampaikan materi secara hafalan dan tidak kontekstual, sehingga siswa kurang tertarik. Yang kedua, ada keterbatasan sarana dan media pembelajaran, membuat proses belajar kurang interaktif. Dan yang ketiga, ada pengaruh media sosial yang sangat kuat, kadang membuat generasi muda lebih tertarik pada informasi viral daripada nilai-nilai kebangsaan. Dan yang keempat, ada kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh publik. Saat anak muda melihat pejabat yang tidak taat hukum, mereka menjadi apatis terhadap nilai-nilai kewarganegaraan. Nah, di balik kendala-kendala itu terdapat juga solusi-solusi untuk mengatasi kendalanya, yaitu
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, tentu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Guru dan dosen perlu diberi pelatihan agar bisa mengajar dengan pendekatan yang lebih menarik dan relevan. Materi pelajaran juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya melalui video, media sosial edukatif, dan diskusi isu terkini. Pemerintah juga perlu meningkatkan fasilitas pembelajaran, terutama di daerah terpencil. Selain itu, perlu ada tokoh publik yang memberi contoh nyata bagaimana menjadi warga negara yang baik. Orang tua juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan sejak dini di rumah. Nah, dari pembahasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Meskipun ada beberapa kendala dalam penerapannya, hasilnya sudah mulai terlihat dari kesadaran dan keterlibatan generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dengan kerjasama semua pihak, pendidikan bisa terus ditingkatkan kualitasnya. Adapun saran dari saya yaitu saya menyarankan agar pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diajarkan di ruang kelas, tetapi juga diwujudkan dalam kegiatan nyata. Generasi muda perlu dilebatkan dalam aksi sosial, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan yang memperkuat rasa cinta tanah air. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu berinovasi dalam cara mengajarkan pendidikan kewarganegaraan agar lebih menarik dan menyentuh hati generasi muda. Demikianlah penjelasan saya mengenai penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.